3. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jen Clarissa dari kelas 95, absen 13. Hari ini saya akan menceritakan tentang resensi buku saya yang berjudul Raya yang Tak Sadar Dalam Dekapan. Di dalam resensi buku saya, yang pertama terdapat identitas, yang kedua terdapat sinopsis, yang ketiga terdapat kesimpulan yang berisi kelebihan dan kekurangan. Pada identitas resensi buku saya ada judul, yaitu judulnya Raya. Yang kedua penulisnya yaitu Ingge Syafa, penerbitnya PT Bentang Mulia atau Bentang Pustaka, tahun terbitnya dari tahun 2019. Jumlah halamannya terdapat 264 halaman. Kode ISBN-nya yaitu 97860430472 Yang kedua yaitu sinopsis adalah Raya itu seorang siswi SMA Nusa Cendekia yang aktif dan vokal terutama di dunia jurnalistik, sekolah, dan blog online-nya. Suatu hari, ia tanpa sengaja memergoki angkasa, seorang siswa populer dan misterius di sekolah, bersama seorang gadis kolam renang. Dan kejadian itu membawa Raya menjadi konflik yang tidak terduga. Mulai dari angkasa yang menyita ponselnya untuk mencegah berita menyebar. Untuk mendapatkan ponselnya kembali, Raya akhirnya terpaksa memenuhi berbagai permintaan angkasa. Dari sinilah hubungan mereka mulai berkembang. Yang awalnya mereka dari benci menjadi penasaran, lalu perlahan berubah menjadi ikatan emosional yang rumit. Di balik sikap dingin dan keras angkasa, ternyata ada luka lama yang belum sembuh tentang keluarganya, kehilangannya, dan perasaan tidak aman. Hubungan mereka memang tidak selalu mulus. Kesalahpahaman, luka batin, dan keraguan membuat mereka saling tarik ulur. Ada momen keheningan, menjauh, bahkan nyaris menyerah. Namun perlahan mereka menyadari bahwa mereka saling menemukan rumah dalam satu sama lain. Meskipun akhir cerita tidak mengarah pada hubungan asmara yang eksplisit, mereka sama-sama memilih untuk saling pulih, dan itu yang paling berarti. Dan pada ketiga yang paling akhir yaitu kesimpulan, kelebihannya yang pertama yaitu karakter realistis dan berlapis. Tokoh-tokohnya terutama Raya dan Angkasa tidak klise. Mereka punya luka, konflik batin, dan perkembangan emosi yang pelan tapi konsisten. Yang kedua, relatable banget buat remaja dan anak muda. Tema cinta, ekspektasi, dan pencarian jati diri disajikan dengan gaya ringan tapi tetap dalam. Gak terlalu berat tetapi bisa menyentuh. Yang ketiga, ending yang memuaskan tanpa dipaksakan. Karena tidak semua hubungan harus berakhir dengan jadian. Justru akhir yang terbuka dan dewasa ini bikin cerita lebih menjadi membekas. Kekurangannya yaitu pertama, beberapa bagian terasa datar dan repetitif. Pertengahan cerita kadang berputar-putar di konflik yang sama, bikin pembaca merasa berjalan di tempat itu sebelum ada perkembangan besar. Yang kedua, dialog kadang terlalu sinetron atau melodramatis. Beberapa pembicaraan antar tokoh terasa kurang natural, lebih kayak dibuat puitis daripada realistis. Yang ketiga, beberapa tokoh pendukung kurang digali, seperti tokoh-tokoh Farica, teman-teman Raya, atau guru di sekolah, kadang cuma lewat sebagai pelengkap tanpa peran yang signifikan. Segitu aja dari resensi buku saya. Terima kasih sudah menonton.